Saya waskan pada hadirin sekalian dan sahabat duduk sekalian, mari kita terus jaga takwa kita dengan bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa hidupnya selalu mencari kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kebaikan itu jelas sumbernya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan sejarah. Jadi ketika kita pengen baik, maka bagaimana kita mengambil kebaikan-kebaikan dari orang-orang di masa lampau. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang 30 juz itu banyak sekali cerita tentang sejarah, kisah. Dan ketika kita membaca kisah dalam Al-Quran, seringnya kita hanya menjadikan kisah itu kayak dongeng. Ya, betul gak? Baca kayak dongeng aja. Dongeng untuk mau tidur, cerita untuk anak, cerita untuk anak didik. Hanya kisah, seakan-akan kisah itu berlaku hanya untuk dulu. Oh, itu kisah dulu loh, hanya sekedar itu. Padahal setiap Allah bercerita tentang kisah, kalau kisah itu dimuat di dalam Al-Quran, pasti di dalamnya ada nilai yang bisa kita ambil. Yang terkadang nilai itu hilang begitu saja karena kita membaca sejarah itu hanya dibatasi kisah kayak dongeng. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam semua kisah-kisah itu selalu ada ibrah, ada pelajaran, ada hikmah. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat terakhirnya Allah menyebutkan apa? Sungguh adalah kisah-kisah yang masa lalu itu ibrah liulil albab, menjadi pelajaran bagi mereka yang punya akal. Jadi kisah itu menjadi pelajaran kita, menjadi ibrah kita. Sahabat itu rahimani wa rahimakumullah. Maka kita harus bisa mengambil hikmah dari sejarah itu. Ketika cerita tentang Nabi Adam, ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yunus, dan nabi-nabi yang lainnya, tentu semua cerita itu pasti ada faedahnya untuk kita, ada hikmahnya untuk kita, ya? Maka hikmahnya itu yang harus kita ambil. Apa itu hikmah? Ibnu Qasim menjelaskan, benar dan tepat dalam perkataan, ilmu, akal, serta rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pemahaman, ilmu, kesungguhan, tekad, suka pada kebaikan serta menekuninya. Jadi hikmah ini sesuatu yang lebih tinggi dari sekedar alim, sesuatu yang lebih tinggi daripada sekedar orang pintar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk Ibnu Abbas ketika masih kecil. Lalu Rasulullah memegang kepalanya dan mendoakan Ibnu Abbas dengan doa, Allahumma alimhul hikmah. Ya Allah, ajarkan Ibnu Abbas ini hikmah. Allahumma alimhul kitab. Ya Allah, ajarkan Ibnu Abbas ini kitab. Luqmanul Hakim begitu ditawarkan dua antara ilmu dan hikmah, maka mengambilnya adalah hikmah. Maka Luqmanul Hakim dikenal dengan
orang yang penuh dengan hikmah, setiap ucapannya tepat, setiap apa yang dilakukannya tepat, baik, semuanya baik, luar biasa. Maka dalam kisah itu disebutkan hampir setiap hari di rumahnya Luqmanul Hakim itu berkumpul orang untuk sekedar mengambil hikmah, gitu ya. Jadi semua kisah itu pasti ada hikmah, termasuk perjalanan hidup kita itu pasti ada hikmahnya. Kok sakit tapi menyakitkan, walaupun menyakitkan tapi tetap ada hikmahnya, gitu ya. Baik.